good morning Moji Buddy. Jelang FIFA Matchday, kabarnya nih Lionel Messi tidak jadi ikut tanding melawan Indonesia. Wah, yang udah punya tiket nonton gimana nih Moji Buddy? Sedih nggak kalau Messi nggak jadi hadir ke Indonesia? Bersama saya Dot Fidiadi dan langsung saja kita mulai Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, 1 bulan menghilang seorang siswi SMP di Mojokerto, Jawa Timur ditemukan sudah tak bernyawa di area persawahan. Kondisi jasad gadis belia itu sudah mulai membusuk. Buron hampir sepekan polisi meringkus pembunuh wanita yang jasadnya dibungkus plastik di sebuah rumah indekos di kawasan Cijerah, Kota Bandung. Tersangka naik pitam lantaran istrinya itu menolak diajak rujuk. Pada kasus lain, vonis 9 tahun penjara dijatuhkan majelis hakim pada remaja yang membacok siswa SMK di Bogor, Jawa Barat. Putusan tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 7 tahun 6 bulan penjara. Kita bergeser ke Jawa Timur, potongan tubuh manusia dalam koper kembali ditemukan. Kali ini di kawasan wisata Surabaya. Diduga potongan kaki itu ada kaitannya dengan penemuan mayat tak utuh di Sidoarjo beberapa waktu lalu. Mendekati Hari Raya Idul Adha, hewan-hewan kurban didatangkan ke sejumlah daerah. Namun sejumlah sapi kurban yang baru tiba di Pelabuhan Tobaku, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara disita karena tidak memiliki surat izin kesehatan resmi alias ilegal. Lagi-lagi, aksi nekat motor lawan arah terjadi saat digelarnya razia tilang manual di Jakarta. Tindakan tak bertanggung jawab ini tentunya sangat berbahaya bagi pengendara. Nah, ini jadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya pengendara motor, agar tidak melanggar lalu lintas, agar tetap menjaga keselamatan diri sendiri dan juga pengendara yang lain. Jangan kemana-mana karena Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai kesaksian Ayah D dalam sidang Mario Dandi. Informasinya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya, Edward Fidiadi. Ayah D beberkan sejumlah fakta dalam kesaksiannya di pengadilan dalam persidangan sidang Mario Dandi. Salah satu pihak ada yang mengaku datang ke rumah sakit dan mengajukan penanganan perawatan D. Informasi lainnya, nasib pilu dialami bocah perempuan berusia 10 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia terluka hampir di sekujur tubuhnya. Korban diduga dianiaya oleh ibu kandungnya. Polda Sulawesi Tengah kembali membongkar peredaran narkoba jaringan internasional di Kabupaten Toli-Toli. Polisi meringkus 4 orang kurir beserta barang bukti sabu-sabu seberat 15 kg. Informasi lainnya, aparat Polresta Bogor Kota menangkap 9 orang muncikari dan para korbannya adalah gadis di bawah umur. Para korban diiming-imingi bekerja di sebuah restoran dengan gaji jutaan rupiah. Menghilang sekitar sebulan, seorang mahasiswa di Jawa Timur ternyata dibunuh oleh guru les musiknya. Jasad korban ditemukan dalam koper di area hutan. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai balita yang positif narkoba kini menjalani proses rehabilitasi. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Yang masih menarik perhatian publik, anak balita yang positif narkoba akhirnya direhabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur. Selama direhabilitasi, anak berusia 3 tahun itu akan ditangani 6 dokter spesialis. PT Kereta Api Indonesia memperbolehkan penumpang yang naik kereta tidak mengenakan masker jika dalam kondisi sehat. Sebaliknya, penumpang tetap diharuskan mengenakan masker
jika dalam keadaan sakit yang berisiko menularkan atau tertular COVID-19. Antrean truk sampah ke tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah Cipayung, Depok, Jawa Barat masih terus terjadi. Overkapasitas sampah dan belum adanya lokasi pembuangan sampah baru diduga jadi pemicu mengularnya truk sampah. Viral di media sosial, pemandangan ribuan makam menghampar di tengah ruas tol, tepatnya di Tol Nagrag Cibubur. Dari mana asal muasalnya? Kita beralih ke informasi seputar haji. Sejumlah tempat bersejarah di Madinah, Arab Saudi banyak dikunjungi jemaah haji asal Indonesia. Salah satunya adalah Masjid Kuba. Para jemaah Indonesia mengisi waktu menjelang berakhirnya masa pemberangkatan dari Madinah menuju Mekah. Ya, sementara itu jelang Idul Adha, sejumlah perajin banjir pesanan. Di Klaten, Jawa Tengah, perajin besek anyaman bambu sebagai tempat penyimpanan daging laris manis. Sedangkan di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, para pandai besi kewalahan terima pesanan pisau untuk penyembelihan hewan kurban. Jangan beranjak dulu karena setelah ini kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Kembali lagi di Moji Pagi dan saatnya di informasi olahraga. Turnamen AVC Challenge Cup for Women 2023 menjadi kesempatan bagi timnas voli putri Indonesia untuk menunjukkan kualitas di level internasional. Indonesia yang ditunjuk menjadi tuan rumah juga akan menurunkan skor terbaiknya di kompetisi kejuaraan voli Asia ini. Ya, jelang pertandingan turnamen voli Asia, Selasa siang diselenggarakan acara press conference AVC Challenge Cup for Women 2023 dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, di informasi selanjutnya, Volleyball Nations League 2023 kembali bergulir. Kali ini memasuki pekan kedua untuk sektor putri. Ada 2 pertandingan yang berlaga di pool 3 dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya untuk Anda. Dan setelah ini saya ajak Anda mencicipi kuliner khas Manado yakni rahang tuna bakar rica. Seperti apa kelezatannya? Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Moji Pagi, apakah Anda ingin makan siang dengan kuliner yang pedas dan segar? Nah, kuliner khas Manado yang satu ini bisa jadi pilihan. Ada rahang ikan tuna bakar sambal rica-rica dengan cita rasa yang pedas dan menggugah selera. Ada juga ikan mujar woku yang punya cita rasa pedas dan segar. Informasi lainnya, Moji Pagi ada keluhan soal rambut beruban nggak nih? Nah, bagaimana jadinya jika ternyata suatu hari uban bisa dicegah sama sekali meski di usia senja? Di New York, sekelompok peneliti menemukan alasan ilmiah penyebab rambut kita bisa beruban. Selengkapnya dalam laporan tim VOA berikut ini. Pagi ini seluruh wilayah ibu kota diprediksi akan diselimuti awan. Sementara diprediksi semua wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan ringan hingga sedang pada siang hari. Sementara di malam hari hujan masih terjadi dengan intensitas ringan. Dan berikut laporan cuaca dari laman BMKG.
Saksikan pertandingan volleyball Nations League antara Italia versus Bulgaria hari ini jam 4 sore, serta Jerman versus Thailand jam setengah 4 pagi waktu Indonesia Barat, live and eksklusif di Moji. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji. Dan kami akhiri Moji Pagi kali ini. Saya Dot Fidyadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.